Elshinta News and Talk. Dan bagaimana persiapan KPU Jawa Tengah dalam mempersiapkan proses pemungutan suara ulang pada 26 TPS di 13 kabupaten kota di Jawa Tengah? Pada 18 Februari besok kita akan jumpai Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono. Elshinta News and Talk. Pak Handi, ini bisa disampaikan berarti untuk 18 Februari besok ada 26 TPS, ini berarti di mana saja Pak Handi? Baik, ini tersebar di 14 kabupaten kota ya, 26 TPS ini. Jadi ini hari ini saya kebetulan di Pemalang yang terdapat 4 TPS untuk pemungutan suara ulang. Gitu. Insya Allah sih besok bisa dilaksanakan sesuai dengan schedule yang kami tetapkan masing-masing kabupaten kota. Yang paling banyak di Pemalang ya ada 4 ya Pak, sama di Rembang ya Pak ada 4 ya? Pemalang sama Rembang, betul. Ya. Yang lain di Jepara, Kebumen, Kabupaten Magelang, Purbalingga, satu-satu semua kebanyakan ya? Ya, betul. Ya, ini kenapa dilakukan pemungutan ulang ini? Alasannya kenapa Pak Andi? Iya, jadi fenomenanya sepertinya sebagian besar itu karena ada pemilih luar daerah, luar wilayah, luar desa, kelurahan dimaksud, memaksa memilih di TPS-TPS tidak sesuai dengan alamat KTP-nya. Karena memang salah bahwa mungkin sejak 2019 ada pemahaman bahwa pemegang KTP elektronik bisa mencoblos gitu. Dan itu sepertinya dipahami dimanapun. Padahal itu yang menyebabkan pemungutan suara ulang hari ini. Gitu. Sebagian besar itu atau ada alasan yang lain? Sebagian besar itu. Untuk saya mencatat ada 2 yang berbeda alasannya karena tertukarnya surat suara dengan dapil lain untuk DPRD kabupaten maupun DPRD kabupaten yang tertukar gitu. Itu di mana Pak? Kalau yang ada itu kalau nggak salah saya agak lupa, tetapi itu ada terjadi di Kabupaten Rembang. Satunya saya nggak lupa, tapi itu ada yang karena tertukar dapil. Gitu. Jadi satu paket kotak suara DPRD kabupaten atau kota itu satu paket tertukar begitu? Iya, jadi gini, tertukarnya itu maksudnya yang seharusnya di situ ada surat suara untuk dapil A, tetapi kemasukan surat suara dapil B. Sehingga kemudian ketika dihitung, itu kan kemudian menjadi tidak bisa teridentifikasi ini surat suaranya untuk siapa, karena berbeda dapil, sehingga harus diulang gitu. Untuk pemilu itu. Itu jumlahnya banyak Pak? Atau hanya berapa? Tidak sedikit, hanya 2 kalau nggak salah, 2 TPS gitu. Oh, hanya 2 TPS ya? Artinya 2 TPS itu satu kotak sama semua surat suaranya tertukar semua atau sebagian begitu dalam kotak suara itu? Sebagian. Maksudnya ada kemasukan atau termasukkan di dalam proses tracking logistik itu surat suara dari dapil lain gitu. Begitu ya? Kondisinya update terkini mereka akan melakukan pemilu ulang bagaimana? Ya, sementara kami sudah mensupervisi kabupaten kota, mudah-mudahan sudah tersedia perlengkapan pemungutan ulangnya dan kita tinggal besok pagi akan menyelenggarakannya di masing-masing kabupaten kota itu. Oke, persiapan sejauh ini yang dilakukan Pak Handi berarti ke Pemalang ini berarti ya? Ke Pemalang dan di wilayah lain ada komisioner yang lain yang mensupervisi begitu. Oke, baik. Ini dengan adanya pemungutan suara ulang ini apa kemudian pelajaran yang bisa diambil dari pemungutan suara kali ini, Pak Andi? Jadi bahwa memang terkait dengan pemahaman bahwa KTP elektronik itu bisa digunakan dimanapun itu adalah yang secara administrasi di KPU itu tidak pernah menyampaikan seperti itu. Ada media sosial juga ada beberapa pemahaman dari masyarakat yang masih belum sempurna sudah memaksakan. Itu kan memaksakan karena sebetulnya KPPS kami memiliki pengetahuan yang cukup, tapi kemudian ada yang memaksakan sehingga mereka merasa ditekan dan kemudian akhirnya dilayani dan berakibat seperti ini, begitu. Ya, saya mencoba untuk menelusuri ya, saya menerima kabar juga ini ada yang lucu juga yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Samba, Kecamatan Wonosobo. Ada pemilih yang saya mencoblos kembali lagi ke TPS dan memasukkan surat suara pemilih presiden, Pak. Ada yang seperti itu juga ya? Ini bisa terjadi ya? Bisa terjadi karena mungkin juga pengawasan di petugas KPPS kami yang kurang teliti, gitu ya. Jadi ada juga yang begini cerita, saya kurang persis akurasinya, tetapi ada yang kemudian bahwa surat suaranya sehingga kemudian selisih 1 karena surat suaranya di kantong ini ada cerita
Tapi lokusnya saya tidak paham. Tapi itu kemudian yang akan menyebabkan penghitungan suaranya menjadi problem di KPPS, kan mencari surat suara yang hilang gitu. Kira-kira begitu. Iya. Iya, Saya punya pengalaman itu dulu di 2019, saya kebetulan di Cilacap ada yang kasus seperti itu. Di situ nggak pernah akan sama karena ada yang ternyata membawa pulang surat suaranya, kira-kira begitu. Iya. Ada saja ya, pemilih seperti itu ya biasanya terjadi ya? Iya, betul. Oke. Ini kalau melihat ada pemilu ulang kan sudah ada pengumuman hasil baik realcon ataupun quickcon Pak. Dan tentunya akan berdampak pula pada suara yang nanti akan diambil pada pemilu nanti. Ini bagaimana Pak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat? Iya, jadi begini bahwa memang kemudian ini setidak-tidaknya secara psikologis kan realcon atau quickcon ataupun sirekap di KPU bisa dipantau sehingga petanya sudah terlihat. Memang ini kemudian bisa jadi akan berpengaruh terhadap proses pemilihan di pemungutan suara ulang. Kalau pemungutan suara ulang, menurut hemat saya di 26 TPS di Jawa Tengah, itu kan sebetulnya persentasenya kecil dari 117.299 TPS. Nah, yang kita petakan sebetulnya pemungutan suara susulan di Demak, terdapat 114 TPS yang pemilihnya kira-kira 27.000 lebih. Itu yang sekarang setidaknya untuk pemilihan DPRD kabupaten, realcon maupun quickcon masih belum masih belum ditentukan kira-kira yang menang siapa karena masih ada sepertiga yang belum berproses di pemungutan suara susulan. Itu sesungguhnya. Kalau untuk yang PSU pemungutan suara ulang itu kan tersebar di 14 kabupaten, signifikansi terhadap pelayanan apalagi untuk Pilpres atau DPD itu kan kontribusinya kecil, kira-kira begitu. Iya, kalau berkaitan dengan pemilu yang akan dilakukan susulan ya di Demak. Ini bagaimana Pak? Jadi kami telah mempersiapkan untuk mengadakan pemilu susulan untuk 114 TPS di 10 desa di salah satu kecamatan di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak dengan pemilih 27.000 lebih. Ini kami merencanakan untuk melaksanakannya di tanggal 24 Februari karena memang batas akhir untuk melaksanakan pemilu pemungutan susulan itu memang 10 hari menurut undang-undang. Jadi semaksimal mungkin kami akan melaksanakannya di sana. Ada dua metode. Yang pertama adalah memberikan suara di TPS bersangkutan yang sesuai dengan perencanaan awal, dan yang kedua relokasi TPS. Relokasi TPS ini juga ada dua kategori. Ada yang direlokasi masih di sekitaran wilayah tersebut sepanjang banjirnya sudah surut, atau kita juga ada opsi untuk mendirikan TPS di tempat-tempat pengungsian dengan pendataan kembali TPS-TPS itu pemilihnya tersebar gimana, gitu kira-kira. Ini sudah ditentukan TPS-nya atau masih proses analisa dulu? Ada yang sudah ditentukan dan juga ada yang masih proses. Karena kami juga harus mendengarkan stakeholder, baik itu dari kepala desa, camat, kemudian pemerintah kabupaten, baik itu bupati maupun saja. Karena memang kemudian di 114 TPS ini, terutama untuk pemilu terkait dengan DPRD kabupaten, signifikansi terhadap perubahan konstelasi hasil pemilu yang sekarang sudah berproses, itu cukup besar. Sehingga kita mencegah, dan juga dengan kepolisian dan TNI untuk mencegah sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan, kira-kira begitu. Iya, karena memang namanya juga pemilu ulang ya. Maksudnya pemilu susulan ya, dan jumlahnya besar, ada sekitar 114 TPS. Itu kalau suara kita konversi misal satu TPS 300 pemilih, itu ada sekitar 30 ribuan lebih itu Pak. Lumayan itu Pak kursinya Pak. Ya, kalau datanya 27 sekian untuk 114 TPS itu 27 ribu lebih. Data DPT-nya. Salah satu mitigasinya adalah kami memastikan DPT yang ada itu terlayani dengan baik. Terus kemudian yang kedua, jangan sampai ada mobilisasi. Mobilisasi misalnya karena secara fakta orang bisa menggunakan KTP setempat dalam hal tidak terdaftar di DPT, misalnya begitu, atau pindah memilih karena pindah domisili, yang kemudian kami mengkomunikasikan kepada pemerintah kabupaten, sementara secara administratif tidak melayani pindah domisili menggunakan KTP. Kalau sudah terbit KTP elektronik, kemudian yang bersangkutan memilih sesuai dengan alamat KTP elektronik, tentu harus kami layani. Kira-kira begitu.
Baik, Pak Handi bisa disampaikan barangkali karena masih perjalanan khawatir nanti bisa mengganggu ya. Kami ingin menyampaikan apa kemudian pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat ini berkaitan dengan pemilihan ulang yang akan dilakukan. Karena pendengar kami juga banyak di Demak ini Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pemilih di Demak, terutama yang memang belum menggunakan hak pilih di tanggal 14, di 114 TPS itu tadi, kami berharap untuk dapat memanfaatkan momentum pemungutan ini, karena hak Anda itu kan 5 tahunan untuk pemilu. Nah, oleh karena itu persiapkan dengan baik, kami juga akan melayani dengan baik, termasuk dalam hal surat pemberitahuan atau undangan untuk hadir di TPS hilang akan kami layani, termasuk pendataan terhadap identitas yang kira-kira tidak terselamatkan pun kami akan minta pemerintah kabupaten untuk melayaninya. Tetap bersemangat untuk memberikan suara dan memastikan kita berkontribusi untuk 5 tahun ke depan. Begitu. Baik, terima kasih Pak Handi sudah berbincang bersama yang Sinta. Hati-hati di jalan Pak, lancar Pak acaranya besok Pak. Ya, terima kasih. Demikian mendengar. Terima kasih Bapak Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Handi Triujiono. Elshinta News and Talk.